Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Titin Nada berbagi praktik baik bersama Bu Titin. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang penyusunan rencana pembelajaran berdiferensiasi pada topik banjirop. Topik ini dipilih berdasarkan capaian pembelajaran yang dikembangkan, yaitu pada capaian pembelajaran peserta didik mengelaborasikan pemahamannya tentang posisi relatif bumi, bulan, matahari, serta tata surya, struktur lapisan bumi untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Kondisi yang melatar belakangi masalah ini adalah adanya perbedaan kebutuhan murid dalam pembelajaran banjirop. Saya menghadapi dua kelas yang berbeda di kelas 7 yang saya ampu. Kesiapan belajar murid dari kedua kelas ini memang sangat beragam. Ada yang sangat minim kemampuan baca tulisnya, ada juga yang sudah sangat cepat kemampuan menangkap informasinya. Ada juga murid-murid yang sudah mahir untuk memimpin diskusi dan presentasi, tapi ada juga murid-murid yang belum terlibat dalam diskusi. Ada murid-murid yang belum berani untuk bertanya, ada yang sudah senang berbaur, bahkan berlebihan ya, terkadang mendominasi dan beragam kondisi yang lain. Nah, kondisi ini sepertinya bukan hanya terjadi di kelas saya, tapi juga terjadi di kelas ibu dan bapak di seluruh Indonesia. Pada topik banjirop ini, saya berpikir bagaimana bisa melibatkan sebanyak mungkin murid dalam pembelajaran dan memenuhi kebutuhan belajar di setiap murid. Tanggung jawab saya sebagai guru mata pelajaran IPA merasa terpanggil untuk bisa membangun mindset baru dari murid saya berkaitan dengan dampak dari banjirop yang hampir setiap tahun masih terjadi di wilayah pesisir, khususnya di Pulau Jawa, spesifikasinya di Jawa Barat. Saya masih melihat kurangnya perhatian masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan banjirop. Tidak seperti respon masyarakat ketika menghadapi suatu bencana yang lain seperti banjir bandang. Padahal dampak kerugian yang ditimbulkan dari banjirop juga luar biasa bagi kalangan tertentu ya, seperti petani tambak, petani garam, nelayan, terganggunya aktivitas di kawasan pesisir, rusaknya beberapa biota karena abrasi pantai, dan juga mungkin mengganggu aktivitas pariwisata ya. Walaupun daerah saya ini jauh dari wilayah pesisir, namun anak-anak ini kan sering juga mereka bermain ke area pantai di masa-masa tertentu bersama keluarga. Tentunya pemahaman yang sama terhadap dampak banjirop ini juga penting untuk ditanamkan agar mereka memiliki kepekaan dan juga bisa ikut membantu memberikan solusi yang kreatif kepada saudara-saudara yang tinggal di kawasan pesisir dan terdampak banjirop. Nah, mindset ini akan terbentuk manakala mereka bisa memahami kondisi banjirop berdasarkan pengetahuan faktual dari informasi terkini pada pemberitaan banjirop, sehingga kemampuan untuk menemukan informasi ini menjadi penting dan perlu dilakukan dalam pembelajaran untuk penguatan kemampuan literasinya. Di samping itu juga dalam pembelajaran ini saya memanfaatkan topik untuk pembelajaran memancing keterlibatan murid dan dalam aktivitas diskusi. Saya ingin anak-anak ini lebih banyak terlibat di dalam aktivitas kelas. Saya ingin mereka merasakan bahwa pembelajaran ini adalah milik saya, kelas ini adalah kelas saya. Mereka memiliki rasa yang aman saat berpendapat, ada rasa dihargai dan diterima oleh lingkungan saat mereka berdiskusi, sehingga saya merasa perlu untuk membuat kategori bagaimana agar murid-murid ini terlibat dalam diskusi, sehingga saya membuat asesmennya yang saya akan bagikan pada video kali ini. Tantangan yang saya dapat untuk mencapai tujuan tersebut adalah mengumpulkan informasi yang harus lebih dini daripada anak-anak ya. Dan juga saya harus mencari tahu kebutuhan belajar mereka, sehingga saya perlu melakukan tes diagnostik lebih awal untuk menjaring informasi tentang kesiapan belajar murid-murid saya terlebih dahulu. Ya, kemudian saya juga perlu mengenali kebutuhan belajar murid-murid saya untuk mempelajari topik banjirop ini. Aspek yang digali dari asesmen diagnostik ini, pertama yang ditanyakan adalah kelengkapan
sarana prasarana belajar ya, apakah mereka bisa searching secara mandiri, ada gadgetnya tidak, apakah ada kuotanya tidak gitu. Dan kemudian juga jadi untuk menghadapi tantangan tersebut, saya menerapkan strategi yang seperti ini. Pertama, saya membuat dulu soal asesmen diagnostik kognitifnya untuk mengukur kemampuan murid saya dalam memahami konsep posisi bulan bumi matahari di SD itu ya. Saya pilih informasi dari yang mudah dicerna sampai ke yang kompleks, kemudian saya mencetak beberapa sumber bacaan untuk antisipasi dampak yang saya rasakan dari perencanaan pembelajaran yang saya buat, lalu saya implementasikan di kelas berkaitan dengan topik banjirop ini luar biasa, di luar ekspektasi saya, karena ternyata murid-murid saya sudah memiliki kemampuan yang tinggi dalam menemukan informasi yang relevan. Dengan referensi yang mereka punya, murid-murid dapat merancang solusi yang dapat dikembangkan untuk meminimalisir dampak dari akibat banjirop. Semoga video ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa pada video praktik baik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.